Ini sebentar lagi udah sampai Cimahi ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam pahala, menjawab pahala. Alhamdulillah saya kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Calon Dong, salam lemper. Pertama-tama tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ibu guru yang terhormat dan paling mulia. Terima kasih. Saya ada di sini karena Bapak Ibu. Saya ada di sini karena guru-guru kami. Walaupun tidak satupun guru kami yang bercita-cita muridnya jadi pelawak. Tapi alhamdulillah, walaupun saya pelawak, bisa membanggakan Bapak Ibu kami. Nggak tahu kalau ibu bapak guru kami ya. Tapi senang sekali saya ketemu dengan orang-orang sehat. Kalau Bapak Ibu guru itu modalnya sehat, modalnya kompak, modalnya semangat. Saya lihat tadi ketika Bapak Sekda memberikan sambutan, Bapak Ibu guru antusias. Terima kasih Pak Sekda. Saya itu dengan beliau, walaupun pertama kali baru ketemu ini secara langsung, tapi apa ya, karena mungkin ada kedekatan secara hati gitu ya. Walaupun pertama kali ketemu, kayak belum pernah berjumpa sebelumnya gitu Pak ya. Menjelaskannya nggak susah itu, kalau nyambung itu seperti itu. Tapi beliau itu memang luar biasa baik hati nanti. Tapi yang jelas Bapak Ibu guru ini kompak dari seluruh Jawa Barat hadir. Kompak itu baru duduk sudah kelihatan. Mas Indah, guru-guru itu kalau kompak baru duduk udah kelihatan. Yang ganteng gerombol, yang ganteng, ya kan? Yang cantik kumpul, yang cantik. Yang jelek nyebar. Tapi bener Bapak Ibu, mohon maaf kalau jelek jangan kumpul. Cepat ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul ya kan. Tapi tetap kita beri semangat. Tepuk tangan buat Anda merasa jelek. Iya, kita beri semangat. Karena buat saya orang merasa jelek itu jauh lebih mulia daripada orang merasa cakep. Karena orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang merasa cakep, itu sudah pasti jelek. Jadi merasa jelek itu lebih mulia. Tapi semangat kita sama, walaupun Anda merasa jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Jadi walaupun kita jelek, jangan takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut adalah yang kita cintai. Kan kita jelek, yang kita cintai pasti takut. Jangan kita yang takut. Kalau sudah jelek takut mencintai, terus dapatnya kapan ya? Udah kita cintai aja, biar mereka yang takut. Jelek boleh, tapi kita tetap profesional. Jangan mengambil porsi takut orang lain. Itu namanya profesional. Tidak mengambil porsi orang lain. Ya. Dan saya doakan mungkin yang ini masih ada yang belum berpasangan, masih ada ya? Masih jomblo ada ini? Alhamdulillah masih jomblo ada. Saya doakan yang mungkin hari ini masih jomblo, setelah acara ini saya doakan cepat nemu jodoh. Tapi sebagai guru yang bertanggung jawab, namanya nemu, tolong dikembalikan ke yang punya. Prinsipnya sesuatu itu kalau nemu berarti bukan milik kita. Kalau dapat, nah itu milik kita. Tapi kalau nemu, itu pasti punya orang lain. Jadi tolong dikembalikan. Itu prinsip yang utama. Nah ini karena berkaitan nama, saya mohon maaf. Ini kacamata ini bukan pamer ya. Ini kacamata nggak ada yang punya Bapak Ibu. Bukan limited, bukan. Tadi di ruang tunggu ada kacamata, saya tanya punya siapa? Nggak ada, makanya saya pakai. Ini kalau ada punya dipakai yang punya ini. Nggak saya yang pakai. Ini acara yang memang spesial. Saya harusnya di pagi hari ini harusnya saya nganggur di Jakarta. Tapi
Tapi karena untuk guru-guru yang tercinta, saya bela-belain datang ke Bandung. Gak apa-apa. Waktu nganggur saya terganggu gak apa-apa. Demi Bapak Ibu guru. Pengorbanan loh. Nganggur tuh harusnya nyewantel ya. Sampai saya bela-belain datang. Saya kemarin naik kereta cepet. Saking cepetnya saya belum naik, sudah nyampe. Cepet 47 menit dari Jakarta sampai di Tegaluar ya. Luar biasa. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Herman Suryatman. Pak Herman, sehat Pak? Pak Herman itu orangnya, saya kenal beliau ini, tak kenal lama banget. Makanya waktu ketemu tadi di lobi saya sapa langsung, Pak Herman. Beliau lama gitu mengenali saya. Siapa kamu? Itu namanya kenal lama ya Pak ya. Kalau misalnya saya, Pak Herman, jalan dong. Wah itu namanya kenal cepat, bukan kenal lama. Bapak kenal lama. Sampai beliau diarahkan masuk masih belum mengenali saya tadi. Siapa orang tadi? Itu namanya kan, saya itu orangnya apa ya? Selalu bertegur sapa. Beliau saya tegur langsung, siapa kamu? Itu tegur sapa. Tapi beliau itu memang layak menjadi sekda di Jawa Barat karena nama membawa rasa, Pak. Herman, handsome, wah, ramah dan setia pada teman. Itu namanya Herman. Suryatman. Surat menyurat dan administrasi ya aman. Itu jadi sekretaris daerah pas karena urusan administrasi wah beres pokoknya, aman semuanya. Tepuk tangan buat beliau yang luar biasa. Sehat selalu Pak Irwan. Kalau oleh Bapak sehat, lebih punya banyak kesempatan untuk kita bertemu Pak. Kalau Bapak mengundang saya. Berikutnya Kepala Balai Besar Guru Penggerak Bapak Muhammad Hartono. Pak Muhammad Hartono, Pak, sehat Pak? Kalau beliau dengan saya juga ya, Pak. Sudah akrab sebenarnya. Dulu waktu pandemi, ya. Saya nggak sengaja ketemu Pak Muhammad Hartono. Saya panggilnya beliau Pak Hartono. Hartono, tanya, mana Cak jobnya? Pandemi Pak, job sepi Pak. Luar dompet. Dan 20 sekolah lumayan banyak. Ini buat keluarga Cak Londo 1.000 US dollar. 1.000 US dollar banyak loh. Alhamdulillah ini membantu. Job sepi ya kan? Iya. Dikasih sama Pak Hartono. Alhamdulillah semuanya. Ya setengah tahun berikutnya ketemu lagi. Gimana Cak? Masih sepi juga Pak. Job keluar lagi nih 1.000 buat keluarga Cak Londo. Alhamdulillah. Begitu pandemi selesai, job sudah kembali normal, ketemu lagi dengan beliau. Gimana Cak? Alhamdulillah Pak, berkat doa Bapak job sudah lancar. Alhamdulillah, tolong yang 2.000 dikembalikan. Beliau itu memorinya kuat berarti. Saya aja udah lupa loh. Bapak Muhammad Hartono. Muhammad. Jiwanya muda, handal dan cermat. Hanya energi. Hartono. Harapan para guru pasti diwujudkan. Artinya beliau akan mewujudkan semua harapan guru-guru. Makanya berterima kasih kepada beliau sekali. Tepuk tangan buat saya. Kalau buat beliau berdua tadi sudah sering kan. Sekali-kali buat saya. Saya hanya diberi nama itu karena yang lain Bapak PJ Gubernur nggak hadir ya Pak ya. Pak B, beliau juga akrab dengan saya mungkin karena ada kegiatan lain. Ini nama-nama yang lain yang saya simpan dulu, mungkin kalau saya akan buka kalau Bapak-bapak undang saya lagi ya. Ini untuk silaturahmi aja, karena memutus silaturahmi itu nggak bagus, nggak baik. Ada juga Putri Indonesia untuk Pendidikan dan Kebudayaan
luar biasa. Saya senang sekali kalau melihat sesuatu yang indah gitu ya. Mbak Melati Teja ya, Mbak Melati Teja. Saya tuh kalau lihat ibu-ibu guru tadi di belakang ada rombongan minta foto gitu, mau sini bu, kasihan jauh-jauh lalu pakai pakaian rapi. Ya udah ibu-ibu banget, saya lihat ibu-ibu jadi ingat ibu saya di rumah. Lihat bapak-bapak tadi ingat bapak di rumah. Begitu lihat Mbak Melati jadi lupa istri di rumah. Tapi saya tuh punya istri luar biasa Pak. Ini pesen buat ibu-ibu ya. Ini pelajaran istri saya itu kalau saya luar kota itu saya ingat pesennya nih. Kalau saya pamit mau kerja luar kota itu pesennya mesti, Pak, ingat istri di rumah ya. Kamu harus selalu ingat istri di rumah. Itu kesannya sebenarnya kalau kita dengar sekilas itu pesannya baik menurut ibu-ibu kalau pesan sama suaminya yang mau luar kota. Tapi hati-hati Bu, jangan sekali-kali pesan seperti itu. Apa yang terjadi? Ya seperti saya. Begitu saya mau luar kota, istri pesan, Pak, ingat istri di rumah. Begitu saya berangkat, nyampe Bandung, ingat kalau istri di rumah. Wah, bebas kayak gitu malah. Karena istri di rumah ya. Jadi kita lega gitu, bebas gitu. Jadi itu pesan yang kesannya baik, tapi justru itu hati-hati. Jadi mengingatkan bahwa ibu nggak ikut. Jadi kalau mau pesan, Pak, ingat ya, ibu selalu di hati. Nah, itu jangan ibu di rumah, ingat ibu di rumah, ingat istri di rumah. Itu malah bikin lega kalau kita di luar kota. Karena ingat kalau di rumah gitu. Jadi itu pesan yang harus hati-hati. Makanya istri saya sekarang sudah nggak pernah pesan seperti itu lagi. Karena kebetulan, ini mohon maaf, istri saya itu kalau berpisah dengan saya sehari ini ya, rasanya kayak 24 jam nggak ketemu gitu. Iya Bu, bener. Jadi telepon itu nah bedanya ini saya kasih tahu nih, bapak-bapak, ibu-ibu, telepon ini alat komunikasi. Tapi di tangan seorang pria dan di tangan seorang wanita itu sama-sama buat telepon, itu bisa beda motivasi. Ini contohnya gini, kalau istri tadi telepon saya, itu tujuannya pengen tahu suami pasangannya di mana, keadaannya bagaimana, tujuannya supaya hatinya tenang. Jadi motivasinya pengen tahu keadaan suami supaya hatinya tenang. Jadi kalau dia telepon, Pak di mana? Ini lagi di Bandung ketemu dengan ibu-ibu guru di Jawa Barat. Tenang, hati istri tenang karena suaminya sehat-sehat sedang bekerja. Tapi kalau di tangan saya telepon istri sama tujuannya supaya hati saya tenang, tapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya supaya hati saya tenang. Kalau saya misalnya nih telepon, Mah di mana? Oh ini lagi di rumah masak. Loh tenang saya ya kan. Tapi kalau ini, Mah di mana? Ini di Trans Studio Mall. Ayo pindah Mall yuk, istri saya di sini. Nggak tenang malah. Jadi hati-hati makanya. Tapi yang namanya sayang ya. Kalau dulu saya pergi kemana-mana zaman dulu nyimpen foto pacar, foto istri itu kan di dompet. Sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet, nggak bisa karena dompet saya di bawah istri. Jadi saya nyimpennya di handphone. Saya jadikan wallpaper. Jadi kalau saya pergi luar kota berapa hari kangen gitu, udah ada masalah tiba-tiba ada problem, ada masalah, kita tinggal buka handphone, lihat wajah istri, aduh masalah langsung jadi ringan. Karena masalah paling berat ya ini Pak, ada yang lain ya. Jadi kalau saya ketemu masalah, lihat handphone, lihat wajah istri aja, enteng masih berat ini, langsung semangatnya itu muncul Pak. Makanya Pak Irfan kalau cari karyawan yang kayak saya Pak, kalau orang kayak saya itu kerja jangan dilakukan Pak. Misalnya nih, saya di kantor, lembur, malam target belum tercapai, momen mau pulang, jam 11 malam mau pulang, kerjaan belum selesai, lihat wajah, mending lembur. Semangat kerjanya tinggi. Bener. Saya itu kebetulan, saya tuh
elektro, saya itu insinyur elektro, istri saya kebetulan juga kuliah yang sama, kuliah listrik. Istri saya kuliahnya lebih cepat, lebih pintar, makanya ilmunya lebih dapat istri saya masalah listrik. Jangankan ilmunya, karakternya istri saya itu kayak listrik, kayak token Pak. Istri saya itu kayak token listrik tuh Bu. Kalau saya telat ngisi, berisik. Tetangga sampai denger itu. Begitu saya ketik, saya masukkan angka itu kan biasanya 20 angka berapa saya langsung diam. Lah kayak token listrik persis. Cuma kalau kerjanya itu ya kayak kalau pembangkit listrik itu masih yang tenaga fosil, tenaga batu bara itu zaman dulu. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Istri saya kalau kerja Pak, sistemnya masih pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kerja sedikit uap, kerja sedikit uap, nggak produktif. Akhirnya ya saya bantulah dengan tenaga air. Saya siram air, jadi PLTA lah ini gitu. Tapi itu dulu. Sekarang zaman sudah berubah. Istri saya sudah ibaratnya pembangkit listrik itu sudah bukan yang tenaga fosil, tapi sudah energi terbarukan. Jadi istilahnya green energy. Jadi istri saya sekarang green energy Pak. Jadi kalau lihat duit, matanya langsung hijau, energinya muncul. Kalau orang kita biasanya kalau lihat uang kan matanya hijau, matanya green, jadi green energy. Jadi saya lihat duit matanya hijau, semangatnya muncul. Alhamdulillah. Tapi saya bersyukur sekali, walaupun lulusan listrik, istri saya itu sekarang saya lihat lebih jadi jaksa Pak ya Pak. Istri saya jadi jaksa. Tiap hari kerjanya tuntut terus. Bener Bu. Saya tuh kalau di luar pelawak, kalau di rumah jadi kayak pembela, kayak pengacara gitu. Dituntut terus, saya harus membela diri terus gitu kan. Makanya anak-anak saya jadikan saksi. Biasanya saksi memberatkan. Ibunya minta tas, anaknya minta sepeda, itu kan memberatkan. Makanya saya itu kadang-kadang sedih. Saya juga nitip pesan tadi dari istri saya, kalau memang acara seperti ini Pak Ardanto dievaluasi ini bagus, bermanfaat. Istri saya tadi sekedar mengingatkan kalau bisa 2 bulan sekali Pak. Saya akan siapkan waktu. Saya nggak apa-apa 2 bulan sekali hadir di Bandung, saya siap. Pindah-pindah juga nggak apa-apa Pak. Di kabupaten lain tiap 2 bulan sekali saya siapkan. Terus semakin paham tentang Jawa Barat saya semakin senang. Itu pesan istri saya Pak. Saya bukan takut istri ya, saya bukan takut istri. Saya cuma kebetulan punya istri yang pemberani. Bener, istri saya itu apa ya, visioner, turunan dari mertua saya almarhum, mertua laki-laki saya. Jadi bapak istri saya itu orangnya visioner. Pada tahun 80-an lah, handphone aja belum ada Pak. Tapi mertua saya, ini menurut cerita, sudah tahu betul pada suatu saat pasti akan penting IT. Itu tahun 80-an. Mertua laki-laki saya itu sudah tahu pentingnya IT. Makanya istri saya kalau waktu kecil, kalau pamit bapaknya mau main kemana aja, pesennya bapak itu mesti satu, kamu harus IT. Hati-hati. Kenapa Bu? Bukan IT ya? Jadi mertua saya nggak jadi visioner. Saya pikir tahu tentang IT tahun 80-an itu kan hebat ya kan. Ternyata hati-hati ya. Makanya memang saya harus hati-hati. Jadi saya senang sekali, saya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ini juga dalam rangkaian Hari Guru Nasional. Terima kasih kami kepada guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya di seluruh Jawa Barat. Bagaimana Bapak Ibu dengan ikhlas, dengan semua penuh kesungguhan mengajar, mendidik putra-putri kami menjadi masa depan bangsa ini. Ini bukan hal yang mudah karena ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid apa nggak basah. Artinya apapun yang dilakukan guru itu berpotensi besar untuk ditiru oleh murid. Makanya Bapak Ibu guru ini sosok-sosok teladan yang patut untuk digugu dan ditiru, dan tetaplah seperti itu. Buatlah kami
bangga menjadi guru-guru yang hebat, dan insya Allah murid-murid anak-anak Indonesia akan membuat bapak-bapak ibu guru bangga juga punya murid-murid seperti mereka. Dan saya tidak sendiri, saya memang kesini sengaja mengajak teman saya ini. Kalau dibilang hidupnya hidupnya bahagia itu enggak, tapi kalau dibilang susah itu iya, gimana ya menjelaskan. Ini namanya Mas Tato. Ya. Dulu bapakmu guru ya? Ya. Oh, ini dari keluarga guru juga, tapi di desa, hanya di Jawa Timur dulu. Ya, tapi bapak saya guru itu selama 10 tahun nggak boleh ngajar di kelas. Bentar. Maka ada guru 10 tahun nggak boleh ngajar di kelas. Iya. Guru apa? Guru karate. Kalau guru karate memang biasanya di lapangan toh. Biasanya guru karate di lapangan. Saya ini mau menyapa dulu ya. Nah ini Pak Irman. Pak Irman Suryatman. Istimewa. Beliau buat saya bukan orang asing. Oh, udah akrab dengan Pak Irman. Bukan, beliau itu orang Indonesia, bukan orang asing. Kalau itu semua tahu beliau orang Indonesia. Saya pikir bukan orang asing itu sudah akrab. Tapi saya tahu beliau, saya kan orang Jawa Barat juga. Iya betul Pak. Ini dulu lama tinggal di Bogor. Iya betul. Dulu yang Suping Pak. Jalan dong. Saya dikagum beliau sejak. Ngefans ya. Anak saya yang kedua, saya kasih nama Herman Suryatman. Oh iya betul. Saya ikut Iya. sampai nama anaknya kan disamakan dengan bapak. Herman Suryatman. Seneng dong. Cita-citanya biar hebat seperti beliau kan. Saya senang, istri saya marah. Kenapa dikasih nama Herman Suryatman? Akan nggak tahu siapa beliau. Sekda Jawa Barat. Istrimu gaptek yang info. Anak kita kan cewek Pak. Mohon maaf Pak Irman. Mohon maaf. Toh kamu ini kebangetan. Nama beliau itu cocoknya untuk laki-laki, untuk pria. Masa perempuan dikasih nama Herman Suryatman? Saya tidak kagum beliau, nama beliau harus ada. Yang saya dia. Nama depan saya tambahin nama cewek. Apa? Siti. Terus sekarang anakmu namanya? Siti Herman Suryatman. Masih ada nama beliau. Kenapa saya kagum beliau? Ya. Beliau memang orang bahagia yang pas jadi figur pimpinan. Oh. Orang bahagia itu kelihatan. Jadi misalnya nih, saya tidak kenal dengan bapak-bapak yang di sini. Ini bisa tahu bahagia atau enggak? Bisa kelihatan? Kelihatan. Cirinya orang bahagia itu gini ya. Cirinya orang bahagia gimana? Yang bahagia itu istrinya mesti cantik, anaknya lucu-lucu, bahagia. Istri cantik, anak lucu-lucu, ya. Bahagia. Kalau yang nggak bahagia? Yang nggak bahagia itu anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu yang nggak bahagia. Iya, istrinya, berarti istrinya banyak. Walaupun lucu-lucu, kalau banyak yang mumet ya. Iya, nggak bahagia. Mas Tanto ini dulu, ya. Perjalanan hidupnya kenapa saya sering aja karena ini pengamen dulu Pak Irman. Ya. Pak Hartono dulu teman saya ini ngamen dari rumah ke rumah. Ya. Zaman hidup susah. Itu tahun 89 ya. Itu kesehari gitu dapat berapa tuh? Kalau misalnya rame itu bisa 150-200 ribu dapat sehari. Kalau rame. Kalau sepi bisa 3 juta, 4 juta dapat. Ini ada guru ekonomi loh. Mana ekonomi itu biasanya kalau rame dapatnya banyak, sepi dapatnya sedikit. Enggak, kalau sepi dapatnya gede. Kok bisa? Kan sepi nggak ada orang, ada HP saya ambil HP, ada laptop saya ambil laptop. Lebih gede kan? Jadi mohon maaf ini ngamen sambil nyolong. Pantesan dapat. Saya sering sama kumpul guru dan bapak guru. Ya. Kalau untuk tahu kan, ternyata penemu cinta itu guru matematika. Oh, sok tahu. Iya kan? Makanya ada istilah cinta pertama, cinta kedua, cinta segitiga. Itu kan matematika. Coba kalau yang menemukan guru kimia, cinta H2SO4. Nggak ada kan? Tapi menurut saya, di Mola itu ada juga guru biologi. Apa itu? Nggak cinta monyet.
Itu kan pelajaran biologi. Iya. Jadi memang cinta itu bisa didapatkan di mana saja. Di mana saja. Guru kalau mencintai muridnya, murid mencintai gurunya, suasana sekolah pasti akan bahagia. Betul. Suasana sekolah bahagia pasti akan melahirkan murid-murid yang hebat. Oh iya. Bener nggak? Saya dulu bukan pamer Bapak Ibu ya. Saya dulu kalau ada lomba mata pelajaran SD ya, IPA, IPS, ya, matematika, saya selalu mewakili SD saya dikirim. Saya mesti juara 1 lomba lari. Matematika kok lomba lari? Loh, iya saya lomba. Begitu soal dibagi, saya lari. Soal dibagi, saya lari. Paling cepat larinya. Matematika mesti nilainya jelek. Ini mohon maaf, besok. Saya, makanya akhirnya saya kuliah di elektro, di teknik. Karena matematika zaman SD dulu, SMP kalau nggak 9, 10 nilai. 9, 10, 9, 10. Betul ya, yang teman-teman. Teman-teman 100. Nah, Mas Tanto ini kenapa saya banyak belajar ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita itu, guru kita itu tidak harus dari sekolah. Ini Mas Tanto ini guru saya urusan berkeluarga. Karena Mas Tanto ini 20 tahun lebih menikah. Hampir tiap hari berantem. Tapi sampai sekarang masih awet. Alhamdulillah. Ini kalau nggak ada ilmunya, rumusnya nggak dipegang. Orang sudah bilang awet rajin. Apa itu? Ribut. Awet ribut. Karena istri saya nggak mensyukuri penghasilan saya. Maksudnya biasanya kan istri itu support. Support iya, tapi kan kalau istri saya kan saya kasih belanja 30.000 sehari biasanya cukup. Sekarang nggak cukup. Enggak. Apa? Anakku 3. Bapak ini terutama ibu-ibu. Bu, tahun 2024 berarti anggota keluarga 5 orang. 30.000 sehari untuk 5 orang anggota keluarga cukup nggak Bu? Cukup. Biar ibu-ibu yang jawab. Cukup nggak Bu? Oh itu loh nggak jawab. Yang bilang nggak cukup berarti bukan istri saya itu. Istrimu nggak ada di sini. Istrimu di rumah. Kak, istri saya kasih 30.000 itu dulu cukup Kak? Ya dulu. Beras, gula, kopi, telur, sabun, odol lengkap. Tahun berapa? Kenapa sekarang nggak cukup? Harga sudah beda ya Bu ya? Bukan. Kenapa nggak cukup? Harga pasti. Enggak, sekarang di supermarket pasang CCTV Pak, nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup Pak. Ini masalahnya CCTV Kak. Ini masalahnya istrimu kayak kamu nyolong juga. Benar. Gak cukup gara-gara CCTV. Mohon maaf toh. Ya. Istri itu bagaimanapun juga yang membuat kita menjadi seperti ini. Ya. Dijaga jangan sampai melakukan hal negatif. Istri saya walaupun saya pelawak Bapak Ibu, istri saya jaga supaya nggak sampai seperti istrinya Mas Tanto, bikin malu. Istri saya kasih modal, saya suruh usaha. Iya. Istri saya itu saya suruh buka toko. Iya. Saya kasih modal nih, linggis, kunci sana, buka toko, hati-hati, jangan ketahuan. Itu malah disuruh rampok. Jangan. Kebangetan dong. Istri saya itu apa ya? Kurang pintar didik anak. Maksudnya? Masa ngawasin anak-anak saya yang kelas 1 SMP, tangan kirinya kan ditato kepala naga. Wih, Tangan kami ini masih SMP, tangan kiri ditato kepala naga. Saya marah, hapus. harus Ya, isunya tangan kanan ditato kepala singa. nggak kapok. Mana kepala naga gak boleh ganti kepala singa. Hapus. Hapus. Aku hapus. Minggu depan dadanya ditato kepala sekolah. Kalau kepala singa, kepala naga orang umum lihat tahu. Kalau kepala sekolah kan hanya murid-muridnya yang tahu toh. Numpangkan kan? Wes bener-bener itu sasa didikan. Makanya itu berterima kasih Bapak Ibu guru karena ikut mendidik mengajar anak kita. Tahu nggak? Anak saya sholat Jumat. Sholat Jumat, tiap Jumat harus sholat. Betul. Pulang dari masjid bawa sendal orang. Astagfirullahaladzim. Kami ini pulang sholat Jumat bawa sendal orang. Kamu kan tahu Papa butuh sepatu. Kau bakal. Itu bukan nakal, kamu narget. Ada ukuran 46 nggak? Malah pesan. Orang di anak itu dididik biar hebat. Sekarang kita hibur Bapak Ibu guru yang selama ini mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Ini untuk Bapak guru dan Ibu guru ini lagi tentang pendidikan. Yes.
Jadi kita menulis dan membaca, kita jadi pintar menulis dan membaca. Salah Itu nggak ada yang siapa? salah. Pintar menulis membaca itu benar kok salah. Kita jadi tahu beraneka macam buku. Salah Karena siapa? Kita jadi pintar digigit Pak Guru. Digigit, kok digigit itu? Pak Guru sejak kapan gigit? Digigit Pak Guru. Kita jadi pandai dididik guru. Guru bakil kita. Pelita, bukan pelita. Ngapain guru bakpel kita? Pelita itu cahaya, Oh iya. memberi penerang. Pelita beneran dalam gelisah. Oh gulita jasamu tiada tara. Tepuk tangan buat guru kita. Guru Mbak Pelita, Luar biasa. penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Walaupun kita menyebut guru ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Luar biasa. Sampai sekarang ternyata nggak ada tahu. Kalau untuk tahu sejarah, diajarin sejarah. Ya sejarah belajar lah. Mojopahit rajanya siapa yang termasuk? Ayam burung, Matinya gajah mata. istrinya Gajah Mada siapa? Tidak ada yang tahu. Ini ada guru sejarah. Ya. Pak, Istri. istrinya? Gajah Mada. Istrinya Gajah Mada siapa Pak? Apa toh? Aku nggak. Nyonya Gajah Mada. Istrinya itu ternyata Nyonya Gajah Mada. Ya kalau itu semua tahu. Istrinya Tato ya Nyonya Tato. Nah ini kan umum di Palu. Ya. Tataran Sunda. Calon dong lagu Sunda sekarang ya. Calon dong di belakang baking soda. Bagian vokal. Loh enggak, kan aku nggak bisa bahasa Sunda. Makanya saya cari calon dong cukup. Kukurang, kukurang. Apa? Kukurang. Nah itu ya. Isuk-isuk angkot kambing. Kukurang. Nah itu ya. Isuk-isuk angkot kambing. Kukurang. Dibawa ke tanah lapang. Kukurang. Dending kambing arene. Kukurang. Renena tilu bulan. Kukurang. Kok Bapak Ibu ketawa? Suara calon dong bang. Hah? Suara calon dong. Terima kasih. Oh gampang bahasa Sunda. Iya. Ayo lagi. Terima kasih Pak. Bu. Isuk-isuk angkot kambing. Kukurang. Dibawa ke tanah lapang. Kukurang. Dending kambing arene. Kukurang. Renena tilu bulan. Kok ketawanya kok nggak enak nih kayaknya? Kenapa kak? Enggak, Bapak Ibu kok ketawanya aneh gitu. Oh, iya. Artinya apa? Kurang. Ukuran itu oleh saya. Kurang oleh. Oleh saya. Enggak bahasa Indonesia di translate bahasa. Pagi-pagi angkot kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Bukan saya, Bu. Sumpah bukan saya, Bu. Pak. Giliran bunting bukan saya. Nah, Wah, kamu tuh gue tasok dalam patlok. Wah, tentang saya nggak tahu artinya. makanya jangan ngetes saya. IQ saya tuh 300. IQ mu 300. Satu keluarga. Jadi, anggota keluarganya 5, aku 3, berarti 60-an. Lumayan. Berarti kayaknya gara-gara keluarganya Mas Tato itu. Karena ini menurut penelitiannya rata-rata IQ Indonesia kalau di rata-rata itu Ya. 78. Ini boleh di Google kita cari informasi. Jadi saya tahu sekarang kenapa rata-rata IQ di Indonesia itu hanya di bawah 80. Ini gara-gara keluarganya Mas Tato. Kalau nggak ada keluarganya Tato kita mungkin 100 mungkin kita Indonesia ya. Lebih kak. Kacau kamu. Sok tahu. Ayo kalau memang kamu pintar, Apa? ini mumpung ada guru-guru tes. Ya. Boleh.
Tahu, kamu tahu binatang yang gede lah ya? Tahu lah. Gajah, tahu kan? Tahu. Gajah sembunyi di mana? Di WK pas Lampung. Elah, nggak ada sembunyi. Kebun binatang Rasman. Gajah di kebun binatang itu justru untuk ditonton, bukan sembunyi. Di mana? Di Trans Studio di sini. Enggak, saya dari jam 10 pagi udah di sini kan. Lihat gajah nggak? Enggak. Nah, itu karena dia lagi sembunyi. Kalau nggak sembunyi masih kelihatan, berarti dia sembunyi nih. IQ 300, gajah sembunyi di mana nggak tahu. Pikir. Oh, oh. Ngomong hewan ini ya, hewan ya. Iya, saya tuh paham kalau binatang. Kalau dong tahu monyet. Tahu. Ini kalau monyet punya anak. Monyet punya anak. Anaknya diterkam harimau. Bapaknya monyet marah nggak? Pasti marah. Yang sabar. Yang sabar ya. Pak Irwan mau pamit dulu sama Bapak. Selamat jalan Pak Irwan, selamat bertugas. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Irwan Tirana sudah berkenan hadir memberi semangat pada kita semua. Luar biasa. Mohon maaf saya nggak bisa nganter Pak Irwan ya. Saya masih bertugas di sini. Karena banyak tugas yang lain beliau. Terima kasih Pak Irwan, selamat bertugas. Salam buat Pak B. Sebentar, ini agak nggak enak tadi kamu. Ulangi. Monyet. Monyet punya anak. Anaknya diterkam harimau. Bapaknya monyet marah nggak? Binatang itu punya insting, pasti marah, emosi. Yang sabar. Nggak usah marah, Kak. Yang sabar. Kok satu? Monyet? Punya anak. Anaknya diterkam harimau. Iya. Bapaknya kan marah nggak? Iya marah. Yang sabar, Kak. Bapak Ibu yang diterkam harimau ini loh. Ini anaknya. Oh, temen kok di monyet. Monyet. Lah aku ngatain kamu. Kesel saya. Orang. Gajah kakinya berapa? 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kakinya berapa? Nggak punya. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Karena hewan melata. Saya pernah jadi ular aja kamu. Kenapa? Sok tahu. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Ular nggak dikasih kaki karena kalau dikasih kaki gigit. Kok bisa? Nggak percaya. Kalau ular lewat, coba kamu kasih kaki, pasti digigit. Ular kok dikasih kaki, sembrono. Mau ngajak pelajaran biologi ini sakit. Sebutkan hewan yang punya rumah. Hewan yang punya rumah. Ayo. Kura-kura. 1, kura-kura. Bekicot. Keong. Ayo. Siput. Siapa lagi? Ayo. Ada ya. Monyet. Ih, monyet tuh. Emang sampai nggak punya rumah? Lupa. Kita kan tinggal di rumah yang sama. Monyet punya rumah. Saya punya rumah. Ya. Tapi saya bukan monyet. Ya, sih. Orang. Nih, kalau misalnya monyet Ya. dikasih pisang sama roti, pilih mana? Pilih pisang. Biasanya kalau pernah sekelas pasti tahu Pak. Kesukaan temennya tahu. Bener. Kalau saya nggak bisa protes sama temennya dia pasti tahu lah. Saya dulu nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Gitu kok sekarang dihibur. Nyanyi gimana cara Bapak Ibu terhibur. Karena ini hari bahagia buat beliau-beliau. Mendapat penghargaan juga dari hebat-hebat. Lagu Ebit ya? Ebit boleh. Sebab Bapak Ibu pasti tahu lagu Ebit ya. Kita langsung minta Mas Tato menghibur. Izinkanlah. Pak, nggak usah. Pak, artinya ini izin sudah diurus semua kan Pak ya? Izin sudah beres. Kamu tinggal menghibur, nggak usah pakai ngurus izin dengan ribet. Yang langsung. Ibu-ibu tadi happy, seneng gitu.
Begitu kamu ngomong mendung, ingat jemuran di rumah. Jadi gelisah. Kadang-kadang sekarang cuaca itu tiba panas, tiba-tiba hujan. Jangan bikin was-was, apa lagu cinta yang bikin happy. Di matamu sopan. Lagu apa aja nggak boleh kakak. Happy doang ngamuan. Oke, saya nyanyikan Happy masih anak-anak. Happy tanah. Happy masih usia anak-anak nikah tapi ternyanyi ya. Apa? Balon Kota 5. Versi happy. Balon Kota 5. Rupa-rupa warnanya. Happy go. Jauh niklah merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus pasti kaget. Meletus pala di jongkar. Ini lagu anak-anak aja meletusnya kaget ya Bu ya. Ini happy kok dan. Happy orang Jogja kak. Ya, Orangnya semua. kalem-kalem. Ya kalau namanya balon mau di Bandung, mau di Jogja, mau di Surabaya meletus ya. Tapi ini kasida. Balonku, Versi kasida. yang penting kaget. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan kencengan habit, masih kencengan habit. Orang di kasih dia itu lagu religi. ya tahu, kita tahu. Jadi semua yang berkaitan religi nggak boleh kenceng. Adzan, Bapak Ibu tahu ya adzan itu kan berkaitan religi. Boleh kenceng-kenceng. Nggak boleh aja, nggak boleh kenceng-kenceng. Boleh. Azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada azan kenceng-kenceng. Maksudnya itu volume suaranya boleh kenceng. Nah kalau Mandarin nanti. Ah ini pokoknya kita tunggu kaget meletus dah. Balonku ada 5 Biasanya pecinta, surprise. rupa-rupa warnanya. Iya. Hijau Mari kita tunggu meletusnya Bapak Ibu. dan kelabu, merah muda dan biru. Pasti kaget. Meletus balon hijau dan Stop tuh kan. Ditunggu meletus malah kempes. Wah, udah toh. Ini waktu ini kalau kita mohon maaf pardon bukan materi habis tapi waktunya yang habis. Kalau nggak percaya bulan depan ada acara lagi, undang kita lagi. Kita buktikan materi kita masih banyak. Ini bukan ngarep sekali lagi. Ini saya sampaikan ya. Ini bapak-bapak ibu guru dari kabupaten manapun di seluruh Jawa Barat. Kalau mungkin di kabupaten masing-masing nanti ada acara. Ini saya sampaikan, saya lewatin manajemen saya, nggak apa-apa lah. Cukup kalau undang saya, cukup bayar 50%. wah. Ini khusus untuk teman-teman Jawa Barat. Ya. Jadi 50% BP, 50% pelus. Itu sama. Tapi mungkin sampai di sini kita menghibur. Mudah-mudahan nanti acara berjalan dengan lancar. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada ganding yang tak retak. Jadi kami juga mohon maaf atas keretakan keluarga Ganding dengan Gisel sehingga bisa Jangan gosip di sini, Bang. keceplosan. Tak ada Ganding yang tak retak. Ya. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan Ganding yang utuh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mudah-mudahan kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang hebat tadi. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.